nama saya Anggita Pitasari, ibu dari korban pelecehan seksual anak bernama Nara, umur 6 tahun. Untuk kondisi anak saya mengalami trauma dan keganggu sih mentalnya gitu karena kasus ini. Jadi takut sama si pelaku. Kalau ngeliat pelaku itu bawaannya menjerit, tangis, ketakutan kalau ngeliat kejadian itu. Kendalanya sih prosesnya emang lama ya, dari awal sampai ke visum aja udah 5 bulan, terus hasil psikolognya juga nunggu 3 bulan. 9 bulan ini udah terlalu lama ya untuk kasusnya. Alasan saya untuk tetap berjuang karena saya mikir untuk masa depan anak saya. Mungkin sekarang belum mengerti, tapi nanti ketika dia beranjak dewasa, dia bakalan berpikir kenapa aku dilakuin kayak gitu. Untuk pendampingan saat ini sih, aku sih bersyukur ya udah dibantu dari tim Fakta. Mungkin kalau nggak ada pendampingan, kasus ini nggak berjalan sampai detik sekarang. Dan aku terima kasih untuk tim Fakta udah membantu kasus Nara ini sampai sejauh ini. Tetap semangat untuk membela anak. Jangan takut untuk lapor ke pihak berwajib mengenai kasus pelecehan anak di bawah umur. Jangan takut untuk cerita ke teman, keluarga, ataupun yang lainnya. Intinya kita harus membela anak. Salam kenal, saya Mutia Nur Aini dari Fakta Indonesia. Saya adalah salah satu pendamping dari korban kekerasan seksual yang saat ini sedang ditangani oleh Fakta Indonesia. Upaya hukum yang kami lakukan adalah melakukan permohonan pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ada 2 permintaan yang kami ajukan di sana, yaitu perlindungan saksi dan korban. Karena saksi dan korban ini sangat rentan untuk mendapatkan intimidasi dari orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi korban tersebut adalah anak yang masih di bawah umur. Kemudian kami juga melakukan permohonan untuk pergantian restitusi dan juga perlindungan terhadap psikologis korban sendiri. Selain itu, kami juga melakukan komunikasi yang intens kepada LPSK untuk kepentingan korban. Karena permohonan yang kami ajukan itu sudah sejak 6 bulan yang lalu, terhitung sekitar Juni tahun 2024, namun belum tereksekusi oleh LPSK dikarenakan belum adanya keterangan tersangka dari kepolisian. Nah, hal-hal yang menghambat di kepolisian itu juga menjadi salah satu hambatan yang menghambat proses restitusi itu untuk dieksekusi. Jadi ini membuat proses hukum menjadi lebih lama. Karena tahun 2024 telah berakhir, LPSK juga mengadakan program baru di tahun 2025. Jadi pelaporan kami di tahun 2024 di-hold dulu, diberhentikan. Kemudian kami mengajukan ulang kembali seperti awal, itu di tahun 2025, tepatnya pada bulan ini. Pengajuan dimulai dari awal, kemudian penilaian juga dimulai lagi dari awal. Hal ini juga sangat mengganggu psikolog korban sendiri, karena berulang-ulang kali hal-hal atau memori yang tidak baik itu terus ditanyakan oleh orang yang mungkin bisa berbeda juga. Jadi psikisnya bisa terganggu karena proses hukum yang sangat lambat ini. Melihat situasi seperti ini, saya pribadi sangat berharap pihak kepolisian dan juga LPSK dapat menjalin koordinasi yang lebih jelas, yang lebih intens, lebih cepat, supaya tidak mengganggu proses hukum yang sedang terjadi. Apalagi ini adalah korbannya di bawah umur, anak di bawah umur gitu, yang mana keadaan psikologisnya lebih diutamakan dibanding korban dewasa. Jangan diam, jangan takut. Lindungi anak Indonesia dari kekerasan seksual. Selamat sore, nama saya Normansyah. Saya di Fakta sebagai Divisi Pendidikan dan Pengorganisasian. Untuk kasus saya bekerja sebagai kuasa hukum, pendampingnya ibunya. Kenapa saya mau
berkecimpung di kasusnya Nora ini karena saya juga punya anak ya. Anak saya ada 3 ya. Saya selalu was-was apabila takutnya di sekolah terkena pelecehan seksual. Bukan cuma yang perempuan tapi juga yang laki-laki juga. Itu sungguh membuat saya merasa was-was. Itu awal mulanya saya berkecimpung di kasus ini. Ya, pesan saya untuk orang tua ya, terutama itu untuk supaya menjaga anak-anaknya. Tolong anak-anak itu selalu diawasi dan juga diusahakan kita itu harus berkomunikasi dengan anak-anak kita. Jadi anak-anak jangan cuma dicuekin aja, jadi mereka menjadi jauh dengan orang tua itu. Dan untuk anak-anak sendiri, tolong jangan kalau sudah jam 9 itu udah nggak boleh keluar lah. Kan kalau jam 9 nggak boleh keluar, sebab kalau udah keluar dari jam 9 itu banyak sekali bahaya-bahaya yang bisa didapatkan oleh anak itu sendiri. Entah itu nanti tawuran lah, entah itu kejahatan-kejahatan lain. Mohon kepada korban-korban siapapun itu dan dimanapun itu, kalau memang kita merasa jadi korban, kita harus berani speak up, berani berbicara gitu. Karena yang menyelamatkan itu karena kita berani speak up. Saya Asasti Nenggolan, advokat di Jakarta yang juga banyak mendampingi atau menjadi kuasa hukum dari korban kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kasus seperti yang dialami oleh gadis, seorang anak korban kekerasan seksual, ini biasanya tidak pernah ditangani secara baik oleh pihak kepolisian. Tidak baiknya adalah korban akan disudutkan lebih berat lagi dengan mengatakan kepada orang tuanya atau kepada korbannya bahwa laporan kasus seperti ini akan sangat panjang, akan sangat melelahkan, dan akan membutuhkan biaya besar. Cara ini dibuat oleh polisi karena korban kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu. Posisi ini digunakan oleh polisi penerima laporan. Mereka bersekongkol dengan pelaku atau korbannya agar si korban mencabut laporannya dan kasus tidak berlangsung. Ini banyak terjadi di Indonesia. Akibatnya sering terjadi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia karena hukum dan aparat penegak hukum tidak berpihak kepada anak-anak korban kekerasan seksual dari keluarga miskin. Terima kasih.